806 Serangan balik mata spiritual dewa. Dua tuan muda, tolong biarkan aku hidup. Aku akan memberikan semua hartaku. Wajah wanita bersayap itu memerah saat dia memohon dengan nada simpatik. Dia berkultivasi di alam Void God, dan garis keturunannya memberikan kecepatan yang menakjubkan. Namun, dia meremehkan musuhnya dan segera jatuh ke dalam domain spasial Nan Gongseng, dan dia juga harus menahan kekuatan fisik yang dikerahkan Zhao Feng padanya. Domain Nan Gongseng adalah domain tipe ruang yang langka, jadi sulit untuk melarikan diri jika ada yang memasukinya. Selain itu, sekarang setelah bergabung dengan kristal dewa jahat, kekuatan domain spasial Nan Gongseng telah melebihi norma. Gadis bersayap itu menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan padanya? Nan Gongseng bertanya. Pada saat ini, ketiga orang itu tercakup dalam domain spasial ungu perak aneh yang hampir sepenuhnya terputus dari seluruh dunia. Gadis bersayap jangkrik itu sangat terkejut. Nan Gongseng perlu meminta pendapat pemuda berambut ungu itu bahkan dengan kekuatannya. Seolah-olah pemuda berambut ungu adalah pemimpinnya. Itu hanya perempuan non-manusia, bunuh dia, Zhao Feng berkata tanpa emosi saat niat membunuh melintas di matanya. Gadis bersayap jangkrik itu merasakan rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Keduanya adalah orang yang menentukan. Membunuh. Sebuah cahaya biru perak metalik bersinar di sekitar Zhao Feng saat area di sekitarnya menjadi berat, dan dia melemparkan serangkaian pukulan ke arah wanita dengan sayap jangkrik. Wanita dengan sayap jangkrik merasakan gelombang kekuatan fisik yang mengerikan menghancurkan tubuhnya, hampir membuatnya muntah darah. Bukan karena dia tidak bisa melawan sama sekali, hanya saja dia terjebak dalam domain spasial Nan Gongseng dan tidak dapat mengedarkan kekuatan luar biasa miliknya. Yuan sejatinya juga terbatas pada tingkat tertentu. Spesiesnya mengkhususkan diri dalam kecepatan, dan mereka tidak memiliki tubuh yang kuat. Tidak baik. Tubuh wanita bersayap itu bergetar, dan dia sudah terluka sebelumnya. Sebelum dia bisa bereaksi, bahaya kritis muncul. Lapisan bilah spasial perak dan ungu terbentuk di telapak tangan Nan Gongseng, yang langsung merobek perempuan menjadi puluhan bagian. Arg! Betina dengan sayap jangkrik menjerit saat potongan tubuhnya yang berdarah jatuh dari langit. Pemuda raja yang mengenakan baju besi tua dan sisanya menarik napas dingin. Yang mereka lihat hanyalah Zhao Feng menyerang dan membunuh wanita itu dalam 3 napas. Di udara, Zhao Feng dan Nan Gongseng mulai mengumpulkan rampasan perang dari wanita bersayap jangkrik. Harta dari Void God Realm King jelas tidak sederhana, tetapi sebagian besar tidak berguna bagi Zhao Feng. Di sisi lain, Mind Calming Pill dan Soul Healing Wood yang baru saja dia dapatkan sangat berguna. Mutiara penenang pikiran adalah harta jiwa langka yang dapat membuat pengguna lebih tangguh terhadap banyak ilusi energi mental dan teknik Soul Dao. Itu bahkan bisa menyingkirkan iblis hati dan membantu membentuk maksud. Dalam hal nilai, mutiara penenang pikiran mendekati busur pengunci langit dan pedang Qian Kun. Namun, Zhao Feng lebih menginginkan kayu penyembuhan jiwa karena bisa menyembuhkan dan memperkuat jiwa, dan itu berguna bahkan untuk Raja Alam Dewa Kekosongan. Baik mutiara penenang pikiran dan kayu penyembuhan jiwa sangat menarik bagi siapapun di bawah alam cahaya mistik. Nan Gongseng, kamu telah terpengaruh oleh mutiara dewa jahat. Mutiara penenang pikiran adalah milik Anda. Kayu penyembuhan jiwa akan memulihkan inten jiwaku, kata Zhao Feng. Karena dia memiliki mata spiritual Tuhan, dia tidak membutuhkan mutiara penenang pikiran. Di sisi lain, Nan Gongseng telah memotong perempuan bersayap menjadi puluhan bagian, yang biasanya tidak dilakukannya. Meskipun Nan Gongseng tegas dan tidak takut membunuh, dia tidak haus darah. Sepakat, Nan Gongseng tahu bahwa Zhao Feng memiliki niat baik, dan kekuatan jahat kristal dewa jahat memang telah memengaruhinya. Nan Gongseng segera memakai mutiara penenang pikiran dan merasakan kesejukan menjalar ke dalam jiwanya. Tatapannya menjadi lebih jelas, dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Nan Gongseng akan menjadi sekutu yang kuat dalam dimensi ilusi ilahi sementara Zhao Feng masih dalam masa pemulihan. Kayu penyembuhan jiwa tidak buruk, itu bisa meningkatkan kecepatan Zhao Feng memulihkan maksud kaisar. Dia memperkirakan bahwa kayu penyembuhan jiwa akan dapat memulihkan kekuatan jiwanya ke tahap awal atau tengah dari alam Dewa Void. Pada titik waktu itu, Emperor Intetnya tidak akan jauh dari kebangkitan. Namun, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menggunakannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Suara terbang muncul. Itu adalah orang-orang yang mengejar wanita dari kota kuno yang hancur. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi dan seorang gadis berambut ungu. Mereka berdua adalah Raja Realem Dewa Kekosongan. Pemuda dengan baju besi adalah Raja Generasi Tua tingkat domain, sedangkan gadis dengan rambut ungu adalah Raja Baru. Dia cantik, dan rambut ungunya memancarkan keanggunan yang agung dan indah. Yang ini disebut Cao Yun dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Cao. Bolehkah saya bertanya dari mana asal kalian berdua? Pemuda itu mengatupkan kedua tangannya dan bertanya. Tindakan cepat Zhao Feng dan Nan Gongseng membantai wanita bersayap jangkrik membuatnya waspada. Salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Cao. Saya Jilan dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Ji. Bukankah kalian berdua harus memberi kami alasan untuk mengambil harta mangsa kami? Mata gadis berambut ungu itu berkilauan dengan warna ungu samar. Zhao Feng merasa Jilan yang berambut ungu ini memiliki garis keturunan yang tidak biasa. Keduanya berasal dari 8 keluarga besar. Nan Gongseng tidak berani meremehkan salah satu dari mereka. Sebelum memasuki dimensi ilusi ilahi, para senior klan suci sejati mistik berbicara tentang situasi dinasti penguasa. Kekuatan salah satu dari 8 keluarga besar melampaui seluruh klan suci sejati mistik. Melihat kedua orang ini tetap diam, Cao Yun yang memakai armor tersenyum. Dia yakin bahwa kekuatan atau keluarga tempat mereka berasal tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga besar. Bagaimana kalau begini, serahkan mutiara penenang pikiran dan kayu penyembuh jiwa, dan kami tidak akan mengambil barang lainnya. Cao Yun tersenyum dan berkata, sementara Jilan yang berambut ungu mencibir bibirnya, seolah tidak puas. HMPH, aku tidak akan peduli bahkan jika seorang pangeran dari dinasti Agung Gun Lord ada di sini. Saya tidak memiliki kebiasaan memuntahkan daging yang sudah saya makan. Zhao Feng tertawa dengan jijik. Mendengar itu, ekspresi Cao Yun dan Jilan berubah, dan kelompok di belakang mereka mulai berdiskusi. Alam inti asal kecil yang sangat kecil. Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Petik 2. Kata-kata Zhao Feng membuat marah para elit dari keluarga besar. Ekspresi Cao Yun muram, tapi dia merasa Zhao Feng percaya diri dan bisa melihat semuanya. Pemuda berambut ungu ini adalah orang yang menyerang wanita dengan sayap jangkrik terlebih dahulu juga. Mari kita lihat terbuat dari apa. Jilan tertawa dingin. Rambut ungunya yang mempesona tertiup angin seolah-olah dia adalah peri berambut ungu. Rambut Zhao Feng juga ungu, tapi warna rambut ungunya bahkan lebih cantik dari Jilan. Jilan tidak senang, tidak hanya pemuda ini tampan, dia memiliki rambut ungu yang bahkan lebih cantik darinya. Mata bintang ungu, mata Jilan berkilauan dengan warna ungu berkabut yang tampak seperti bintang ungu di langit, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke arah Zhao Feng. Pada saat itu, ribuan bintang yang terbakar menghantam jiwa Zhao Feng dan Nan Gongseng dan menyebabkannya bergetar. Raja normal akan jatuh ke jurang teknik garis keturunan mata jiwa, dan jiwa mereka bahkan akan terluka. Cao Yun dan rekan-rekannya kemudian akan menyerang pada kesempatan ini. Namun, rencana dan kenyataan mereka sangat berbeda. Pemuda dengan pakaian hitam dan pemuda berambut ungu berdiri tak bergerak, mereka tidak terpengaruh. Mata Nan Gongseng berkedip saat dia mengedarkan maksud raja dan memblokir serangan jiwa ini yang berisi dao ilusi. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tak bergerak dengan wajah tanpa ekspresi seperti boneka. Tidak ada reaksi sama sekali darinya. HMPH, mata kiri Zhao Feng yang linglung tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu berkabut, dan sinar petir yang kental melonjak darinya. Petir itu berwarna ungu, dan itu dikelilingi gumpalan bintang ungu milik kekuatan garis keturunan Jilan. Tubuh Jilan bergetar, dan wajahnya menjadi pucat saat dia melihat mata kiri Zhao Feng. Garis keturunan matamu. Saat itu juga, garis keturunan matanya bergetar. Jiwa dan matanya terluka. Sulit membayangkan tingkat penguasaan apa yang telah dicapai pemuda ini dalam dao jiwa untuk dapat melakukan serangan balik terhadap pelanggaran Jilan dengan sangat teliti. Selanjutnya, serangan baliknya mengandung aura petir yang abadi dan abadi yang membuatnya tidak bisa bernapas. Jilan, apa yang terjadi padamu? Cao Yun dan rekan-rekannya hanya berseru kaget. Mata bintang ungu Jilan sangat kuat, dan bahkan beberapa jenius pada peringkat Imperial Genius mewaspadai dirinya. Namun, Jilan memiliki wajah pucat, dan dia gemetar seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Orang bisa membayangkan kekalahan totalnya. Garis keturunan mata pemuda itu terlalu menakutkan.
Hanya satu serangan balik dari garis keturunan matanya yang mengalahkan Jilan. Para elit dari dua keluarga besar tercengang. Pada saat ini, tidak ada yang berani menyerang duo itu, termasuk Raja Cao Yun level domain. Zhao Feng dan Nan Gongseng, salah satunya memiliki garis keturunan mata jiwa yang tak terukur sementara yang lainnya adalah raja tingkat domain dengan kemampuan tipe ruang. Ayo pergi. Zhao Feng memandang mereka dengan dingin dan menghilang bersama Nan Gongseng. Detik berikutnya, cahaya perak melintas di atas kelompok itu dan menuju ke kota kuno yang hancur. Cao Yun dan elit lainnya dari keluarga besar memiliki ekspresi buruk. Keduanya sangat sombong dan terbang tepat di atas kepala mereka, tetapi tidak ada yang berani menyerang mereka karena kekuatan mereka. Mereka ingin ikut campur di reruntuhan kota kuno? Petik 2. Zhao Yufei dari keluarga Duanmu ada di sana, dan dia tak tertandingi. Keduanya tidak cukup untuk melakukan apapun padanya. Bab 807 Pasangan Penjarahan. Tatapan Cao Yun dan murid lainnya menyaksikan dengan ekspresi aneh saat Zhao Feng dan Nan Gongseng menuju ke kota kuno yang hancur. Banyak jenius top dari keluarga besar berkumpul di sana. Jilan, apa kabar? Cao Yun bertanya dengan hati-hati pada gadis muda berambut ungu di sebelahnya. Jilan masih gemetar, dan wajahnya masih putih seolah-olah jiwanya bukan miliknya. Seolah-olah dia masih belum kembali ke kenyataan dari keterkejutan barusan. Semua orang jenius bingung. Menjadi putri terhormat dari salah satu dari 8 keluarga besar, dia memiliki status bangsawan, dan dia sombong. Dengan garis keturunan yang unik, dia bisa dianggap sebagai putri surga. Bukannya tidak ada orang yang bisa menandinginya di generasi yang sama, tapi tidak ada dari mereka yang pernah melihatnya begitu dikalahkan sebelumnya. Garis keturunan matanya adalah salah satu yang paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya, kata Jilan sambil menghela napas. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Keluarga Ji terkenal karena garis keturunan mereka, dan mereka telah menghasilkan beberapa ahli garis keturunan mata yang paling kuat dan terkenal sepanjang sejarah. Meskipun garis keturunan keluarga Ji mungkin bukan yang terkuat di zona benua, Jilan telah berinteraksi dengan banyak garis keturunan mata teratas. HMPH, sekuat apapun itu, tidak bisa dibandingkan dengan keturunan dari mata dewa kematian atau mata dewa samsara, kata seorang pemuda setengah langkah raja. Keturunan dari 8 mata dewa agung telah muncul di dinasti penguasa sesekali selama 1000 tahun terakhir, dan ini bukan rahasia besar bagi eselon atas dari kekuatan puncak. Aku telah melihat keturunan dari mata dewa, tapi tekanan yang diberikan mata kirinya kepadaku lebih unik, seolah-olah itu adalah satu-satunya di dunia. Tidak ada mata lain yang bisa dibandingkan dengannya, kata Jilan setelah berpikir. Mata bintang ungunya masih belum sepenuhnya lepas dari rasa takut sebelumnya. Mereka berdua adalah garis keturunan mata berbasis jiwa, tetapi perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Haha, Jilan, kamu terlalu banyak berpikir. Apa, menurutmu garis keturunan pria itu adalah salah satu mata dewa? Cao Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semua orang juga tertawa dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Suara mendesing, suara mendesing. Di tempat lain, Zhao Feng dan Nan Gongseng terbang ke tepi kota yang hancur sambil diselimuti cahaya perak. Mata kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi, tetapi rambutnya masih ungu. Menambah wajah tampannya, dan dia sangat menarik bagi lawan jenis. Mata kiri Zhao Feng mengamati area dari udara. Kota yang hancur itu sangat besar, bahkan lebih besar dari dunia bawah tanah. Zhao Feng tahu bahwa itu pernah menjadi kota berpenduduk, dan berfungsi sebagai pasar untuk berbagai ras. Orang dapat melihat tulang belulang ras yang berbeda di kota, dan mudah untuk membedakan gaya arsitektur yang berbeda untuk berbagai bangunan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi setiap makhluk hidup di dalam kota terbunuh dalam waktu singkat, dan kota itu berubah menjadi reruntuhan. Zhao Feng dan Nan Gongseng merasakan gelombang kuat dari Heaven Earth Yuan Qi, True Yuan, dan Magnificent Power bentrok bahkan dari tepi reruntuhan. Pertempuran di dalam kota itu sangat intens. Meskipun semua yang ada di kota mati karena sebab yang tidak diketahui, banyak harta karun yang disimpan. Zhao Feng mengerti, ini adalah analisis yang dia dapatkan dari mata spiritual lotnya setelah secara kasar memindai area tersebut. Memang, banyak harta karun kuno telah digali dari tempat ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cao Yun, Jilan, dan para ahli lainnya kembali ke kota yang hancur dan terus berpartisipasi dalam pertarungan untuk harta karun lainnya.
Sepertinya kita terlambat. Nan Gongseng sangat bersemangat. Dalam situasi kacau ini, kemampuan spasialnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Keduanya saling memandang, lalu melintas ke kota yang hancur tanpa ragu-ragu. Mereka hanya terbang beberapa puluh mil sebelum menemukan sekelompok jenius bertarung di depan. Beberapa berasal dari keluarga besar sementara yang lain dari sekte. Pergilah. Menara Bintang 8 pertama kali menemukan batu bintang kuno. Petik 2. Tidak. Batu bintang kuno digunakan untuk membuat senjata tingkat surga, dan itu sudah punah di dunia luar. Itu persis apa yang dibutuhkan oleh Grand Elder dari keluarga Jiang. Petik 2. Kedua kekuatan memiliki Raja Alam Dewa Kekosongan, dan beberapa Raja setengah langkah dapat melepaskan kekuatan pertempuran yang setara dengan Raja dengan menggunakan garis keturunan atau teknik rahasia mereka. Ada juga banyak ahli dari pasukan lain yang menonton secara diam-diam. Suara mendesing, lapisan cahaya tiba-tiba muncul di udara di atas pertempuran. Kedua kekuatan itu terkejut. Salah satu dari dua pendatang baru adalah Raja tingkat domain yang tampaknya mengkhususkan diri dalam teknik spasial. Itu hanya beberapa bahan kerajinan, kata seorang pemuda berambut ungu di dalam cahaya perak tanpa emosi. Zhao Feng dan Nan Gongseng masing-masing memiliki Skylocking Bow dan Qiankun Sword, jadi mereka tidak tertarik dengan senjata atau bahan kerajinan biasa. Meskipun nilai batu bintang kuno itu tinggi, itu tidak cukup bagi keduanya untuk memasuki pertarungan. Zhao Feng dan Nan Gongseng terbang di tengah-tengah dua kekuatan. Esensi ibu airku! Seorang gadis muda cantik dengan rambut biru berseru saat wajahnya memerah. Di bawah kombinasi teknik rahasia spasial dan kekuatan fisik yang kuat, dia tidak dapat melawan sama sekali, dan Water Mother Essence yang baru saja dia dapatkan telah dicuri. Beraninya mereka berdua mencuri dari kecantikan nomor satu keluarga Jiang, Jiang Feixue? Banyak elit yang menonton secara diam-diam tercengang. Banyak bahan berharga telah ditemukan, dan batu bintang kuno adalah yang paling berharga. Para elit keluarga Jiang dan Menara Bintang 8 berkelahi satu sama lain, dan dua jenius terbelakang ini baru saja menyerbu langsung dan pergi untuk kecantikan nomor satu keluarga Jiang. Little Sister Feixue, kami akan datang membantu Anda setelah kami mengambil batu bintang kuno. Seorang raja muda berjubah hitam dari keluarga Jiang dengan dingin melihat ke arah di mana Zhao Feng dan Nan Gongseng pergi. Zhao Feng dan Nan Gongseng menuju ke kedalaman kota yang hancur. Lumayan, Water Mother Essence bisa menutupi kekurangan elemen air di Wind Lightning Crystal Core. Zhao Feng penuh dengan senyuman, dan mereka segera bertemu dengan sekelompok elit lain yang jumlahnya hampir 100. Mereka kemungkinan besar berasal dari keluarga. Hahaha, kami menemukan dua senjata tingkat surga yang compang camping, dan itu relatif lengkap. Seorang pemuda berjubah ungu keemasan tertawa. Pemuda ini memiliki kultivasi raja setengah langkah, dan raja tingkat domain yang keriput dan tua berdiri di sampingnya. Pangeran ke-13, selain senjata tingkat surga, ada juga bambu hijau tua yang tersegel. Ada baju besi compang camping di sini yang bahkan senjata kelas bumi tidak bisa merusak. Petik 2. Elit terdekat semuanya menemukan sesuatu saat mereka dipimpin oleh Pangeran ke-13 dengan jubah ungu keemasan. Pasukan terdekat hanya berani menonton secara rahasia, mereka tidak akan pernah datang dan mencuri dari mereka. Garis cahaya perak muncul pada saat ini. Raja tingkat domain yang berspesialisasi dalam luar angkasa. Ekspresi tetua yang keriput berubah sedikit saat dia menjadi waspada. Kamu dari angkatan mana? Kami adalah Kekaisaran Dinasti Agung Gunlord, kembali. Seorang raja setengah langkah berteriak. Alih-alih mundur, lapisan perak dibebankan ke grup. Beberapa jenius kekaisaran merasakan tekanan kekuatan fisik pada mereka seperti gunung Tai, dan banyak yang batuk darah. Bajingan, hentikan! Penatua yang keriput itu meraung saat dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning yang menuju ke cahaya perak. Nan Gongseng mencibir dingin dan melemparkan pukulan yang mengeluarkan cahaya perak dan ungu. Dua kekuatan luar biasa dan domain spasial bentrok di udara. Gelombang kejut melukai, jika tidak membunuh para elit terdekat dari keluarga kekaisaran. Orang tua, siapapun yang melihat sumber daya dalam dimensi ilusi ilahi berhak mendapatkan bagian. Seorang pemuda berambut ungu di dalam domain spasial mengeluarkan pukulan yang berisi gelombang kuat kekuatan fisik dan api merah darah. Penatua yang keriput didorong mundur. Dia marah dan tertegun pada saat yang sama, tetapi dia tidak berani menggunakan semua kekuatannya atau dia hanya akan menimbulkan lebih banyak korban untuk pihaknya sendiri.
Dalam pertukaran barusan, dialah yang dirugikan. Suara mendesing. So, lapisan perak tetap berada di tengah kekacauan selama beberapa napas, lalu pergi. Yang mulia, harta elemen kayu itu, kayu Wujiangchang, telah diambil oleh mereka berdua. Petik 2. Beberapa batu asal spasial yang baru saja saya temukan telah diambil juga. Beberapa murid panik. Konyol, pencuri mana yang berani menantang kekuatan keluarga kekaisaran? Pemuda berjubah ungu keemasan sangat marah. Pedang Kaisar Suci, Pangeran ke-13 meraung saat pedang emas bersinar muncul di tangannya. Itu dikelilingi oleh cahaya pedang drakonik, dan itu berisi kekuatan seorang kaisar yang menyebabkan hati semua orang di kota yang hancur itu bergetar. Yang mulia, tolong hentikan. Ekspresi tetua yang keriput berubah saat dia segera mencoba menghentikan pemuda berjubah ungu emas itu. Pedang Kaisar Suci tidak dapat digunakan dengan mudah, dan ini bukan wilayah dinasti Agung Ganlord. Tidak ada yang bisa mengambil sumber daya milik kekaisaran dan tidak dihukum. Pangeran ke-13 tidak punya tempat untuk melepaskan amarahnya, dan tetua yang keriput itu tersenyum pahit ketika dia mencoba menghentikan pangeran. Ada kekuatan dan elit yang tak terhitung jumlahnya di dimensi ilusi ilahi. Para kekaisaran tidak dapat bertindak sesuka mereka. Selanjutnya, keduanya hanya mengambil sedikit sumber daya. Jika kekaisaran mengirim orang untuk mengejar mereka, kekuatan lain mungkin tertarik oleh kekacauan dan menggunakan kesempatan itu untuk masuk dan mencuri lebih banyak lagi. Suara mendesing. Lapisan cahaya perak menuju ke kedalaman reruntuhan. Hehe, kayu Wujiangchang ini adalah sumber daya elemen kayu langka yang akan sangat berguna untuk elemen kedua saya dari 5 elemen teknik petir angin, kayu petir angin. Zhao Feng tertawa ringan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai menjarah dari sejumlah besar orang. Namun, kelompok yang mereka curi tidak memiliki Raja Realem Dewa Void. Hanya ada beberapa raja setengah langkah yang kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang raja, jadi apa yang mereka curi tidak terlalu berharga. Zhao Feng, bukankah kita akan membuat marah semua jenius dari dinasti Tuan dengan melakukan ini? Nan Gongsheng bertanya dengan agak gelisah. Hanya dalam waktu 4 jam, mereka telah menjarah dan mencuri dari 5 kelompok berbeda. Kami mengambil hal-hal yang kami inginkan dan pergi. Raja normal tidak bisa mendekati kita dengan kekuatan gabungan kita, kata Zhao Feng. Kombinasi dirinya dan Nan Gongsheng sangat kuat. Mereka memutuskan untuk mencuri dari beberapa kekuatan lagi. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, mereka datang terlambat, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan sumber daya yang bagus. Tepat pada saat ini, bang, ledakan, boom. Gelombang kuat Yuan sejati dan niat datang dari kedalaman reruntuhan yang bahkan mengejutkan Nan Gongsheng. Di udara di atas istana yang compang camping. Nona Yufei, kami mengagumi kekuatanmu, tetapi kekuatan keluarga Duanmu tidak mampu melawan kami berempat, kata seorang pria jangkung dengan kepala botak. Di belakangnya ada 3 Raja Alam Void God, dan mereka semua bekerja sama untuk melawan gadis menawan dengan warna ungu ini. Bab 808 Tulang Emas. Pada saat ini, 4 gelombang kekuatan luar biasa berkumpul menjadi satu dan bergabung ke dalam domain spasial laki-laki botak berjubah perang gelap. Keempat raja dikelilingi oleh domain jurang gelap yang sepertinya hampir terwujud, dan warnanya menjadi semakin gelap hingga hampir gelap gulita. Kekuatan pertempuran dari keempat gabungan ini sudah cukup untuk melukai bahkan beberapa raja tingkat puncak. Laki-laki botak adalah elit yang lebih tua, dan kekuatan bertarungnya sudah sebanding dengan raja tingkat puncak sendirian. Nona Yufei, kami mengagumi kekuatanmu, tapi kekuatan keluarga Duanmu tak mampu melawan kami berempat. Laki-laki botak mulai mendekat, tapi meski menghadapi kekuatan gabungan dari 4 raja, ekspresi gadis berbaju ungu tidak berubah. Sebaliknya, cahaya ungu seperti kristal muncul di sekitar tubuhnya. Jika seseorang melihatnya, dia sepertinya tidak terbuat dari daging dan darah normal, sebaliknya, dia tampak seperti dewi yang anggun dan mulia. Domain yang belum terwujud tidak ada gunanya melawanku. Gadis berbaju ungu itu tersenyum. Dia dan seorang tetua berjubah hijau di belakangnya sepertinya berada di dalam dunia yang tak terlihat. Tekanan dari keempat raja itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Bagaimana ini mungkin? Kecuali dia memiliki dunia kecil, bagaimana dia bisa memblokir gabungan 4 domain spasial kami? Ekspresi pria botak berubah. Dia telah bertarung dengan Zhao Yufei dari keluarga Duanmu sebelumnya, dan dia dirugikan.
Sekarang dia telah menggabungkan kekuatan dengan 3 raja lainnya, dia masih tidak bisa menang? Jiu Wuji, Anda mungkin elit di antara raja-raja tingkat domain, tapi itu masih belum cukup melawan jenius paling berbakat dalam sejarah keluarga Duanmu, kata sesepuh berjubah hijau dengan percaya diri, seolah-olah dia bahkan lebih percaya diri daripada Zhao Yufei sendiri. Keluarga Duanmu, jenius paling berbakat yang pernah ada? Mungkinkah rumor itu benar? Zhao Yufei benar-benar memiliki garis keturunan ras spiritual, yang menduduki peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno? Petik 2. Jiu Wuji yang botak dan raja-raja lainnya tidak percaya. Ekspresi kekuatan lain di belakang Jiu Wuji dan raja lainnya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan. Sebagai elit yang lebih tua, kekuatan tempur Jiu Wuji sebanding dengan 30 teratas peringkat Imperial Genius, tapi saat ini, sepertinya itu adalah 4 lawan 2. Jiu Wuji dan rekannya versus Zhao Yufei dan yang lebih tua berbaju hijau. Tetapi sejauh ini hanya Zhao Yufei yang benar-benar melakukan sesuatu. Saya tidak percaya ini, serang secara terpisah. Jiu Wuji mencibir dengan dingin saat domain spasial hitamnya berkontraksi. Sosoknya bersinar ketika dia dan 3 raja lainnya menyerang Zhao Yufei dan sesepuh berbaju hijau. Pergilah, Zhao Yufei berteriak saat tangannya yang seperti giok terbuka, dan api ungu kristal berubah menjadi penghalang yang menyebar keluar. Sebelum 3 raja lainnya bahkan bisa mendekat, kekuatan yang mendominasi mengirim mereka terbang. Salah satunya bahkan mulai batuk darah. Istirahat, hanya Jiu Wuji yang berhasil mendekat. Jubahnya mengepak di udara saat angin puyuh gelap terbentuk di telapak tangannya dan menembus penghalang kristal. Kekuatan pertempuran seperti itu membuat kekuatan di belakangnya bersorak. Bagian dari kekuatan yang tersisa dari angin puyuh gelap mendarat di Zhao Yufei dan membuat tubuhnya sedikit bergetar, tetapi tubuhnya tetap seperti kristal dan tidak terluka. Tubuh macam apa ini? Ekspresi Jiu Wuji berubah secara dramatis. Menggunakan kesempatan ini, Zhao Yufei dan sesepuh berbaju hijau melakukan serangan balik dan mengirim Jiu Wuji terbang. Bidang gelap muncul di sekitar Jiu Wuji, yang memblok kedua serangan tersebut. Dia berhasil menenangkan diri, tetapi darahnya mulai mendidih. Ini masih di bawah fakta bahwa kekuatan bertarungnya dianggap tak tertandingi melawan semua orang di bawah level kaisar. Kehormatan muncul di wajah Zhao Yufei dan sesepuh berwajah hijau. Jiu Wuji ini berasal dari negara adidaya bintang 3, dan dia bahkan belum berusia 100 tahun dan sudah memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi melawan semua orang di bawah level kaisar. Zhao Yufei, aku akan mundur selangkah, kita akan membagi sumber daya di sekitar mayat 50-50. Mata Jiu Wuji terasa dingin saat dia menekan amarah di dalam hatinya. Dia masih memiliki beberapa kartu tersembunyi dan teknik rahasia, tetapi dimensi ilusi ilahi baru saja terbuka, jadi dia perlu menghemat kekuatan. Kedua belah pihak telah bertarung memperebutkan harta di dekat beberapa tulang. Di bawah bangunan yang compang camping adalah satu set lengkap tulang dari ras non-manusia. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia berada di sana, tapi masih bersinar dengan emas. Dalam 1 atau 2 mil dari kerangka emas non-manusia ini adalah harta karun yang bahkan bisa membuat beberapa kaisar dan raja suci menjadi merah karena keinginan. Pertama, ada kristal dewa. Kebanyakan dari mereka di bawah standar, tetapi mereka semua sangat berharga di dunia luar. Ada beberapa lusin di sekitar area ini. Selain itu, ada 2 senjata divine tingkat surga dan 1 senjata suci warisan yang mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat sehingga raja normal tidak bisa mendekat. Senjata dunia ini dibagi menjadi kelas fana, spiritual, bumi, dan surga. Senjata ilahi tingkat surga adalah yang paling kuat di dunia, hanya orang-orang yang setidaknya berada di alam cahaya mistik yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Senjata suci warisan normal adalah tingkat surga, dan bahkan yang terburuk akan mendekati tingkat surga setidaknya. Senjata suci warisan akan menyesuaikan kekuatan mereka tergantung pada budidaya pengguna, tetapi mereka memiliki persyaratan yang ketat. Beberapa senjata suci warisan juga berisi informasi warisan. Selain kristal dewa, senjata ilahi tingkat surga, dan senjata suci warisan, ada juga beberapa sumber daya dan item langka di dekat tulang, seperti labu interspesial, buah spiritual, dan pil yang disegel khusus. Kekuatan pemilik tulang-tulang ini mungkin telah mencapai level demigod. Mereka, setidaknya, lebih kuat dari para secret lord biasa. Petik 2. Aku akan puas jika aku menerima bahkan 1% dari item yang ditinggalkan oleh dewa suci atau dewa yang kuat.
Hati para elit di dekatnya berdebar keras. Namun, di tempat ini, keluarga Duanmu yang berkuasa. Beruntung bagi mereka, ada Jiu Wuji dan beberapa ahli tua lainnya yang mencoba melawan Zhao Yufei dengan kekuatan mereka. 50-50, keluarga Duanmu menemukan tulang-tulang ini. Mata Zhao Yufei menjadi dingin. Zhao Yufei, jika kita benar-benar bertarung, kita memiliki lebih banyak raja setengah langkah dan puncak alam inti asal besar. Kamu mungkin bisa bertahan, tapi yang lain dari keluarga Duanmu, kata Jiu Wuji licik. Zhao Yufei memiliki keunggulan kekuatan di antara eselon atas, tetapi Jiu Wuji dan Raja memiliki 3 hingga 4 kali lebih banyak ahli eselon menengah. Seseorang juga harus memperhitungkan bahwa beberapa raja setengah langkah yang dapat memasuki dimensi ilusi ilahi memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan raja sejati. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi. Zhao Yufei bertindak seolah-olah dia tidak takut, dan sesepuh berbaju hijau di sebelahnya juga tidak panik. Sesepuh bahkan tersenyum percaya diri. Suara mendesing, "Sou!" Tepat pada saat ini, lapisan cahaya perak mendekat. Sepertinya ada aura familiar dan kuat di depan, gumam Zhao Feng. Benar, memang sudah biasa, kata Nan Gongsheng. Keduanya segera mencapai tepi luar istana yang compang camping. Meskipun itu hanya tepi luar, ada banyak ahli dan kekuatan yang mengamati lokasi ini. Di tengah ada 4 raja dan kekuatan di belakang mereka. Kekuatan salah satu dari kekuatan ini melampaui 10.000 klan suci, dan Zhao Feng bisa mendengar kata-kata kristal dewa, dan senjata ilahi tingkat surga, bahkan sebelum dia mendekat. Saat ini, pertempuran dimulai di udara di atas istana. Sebanyak 6 raja mulai bertarung di atas tulang emas, dan Dewi berjubah ungu paling menarik perhatian. Setiap serangannya akan memancarkan yuan sejati seperti kristal yang dengan mudah mendorong kembali Raja Realem Dewa Void, dan Raja setengah langkah bahkan tidak dapat mendekat. Selain Jiu Wuji, semua raja lainnya terluka. Zhao Yufei ini hanya berada di tahap tengah dari alam dewa kekosongan, tapi yuan sejatinya sangat kuat dan tebal. Dia bisa melawan begitu banyak raja di waktu yang sama. Angka tidak berarti apa-apa. Ekspresi Jiu Wuji terus berkedip. Saat ini, dia tidak berani menggunakan keunggulannya dalam hal jumlah karena Zhao Yufei dan sesepuh berbaju hijau tidak takut sama sekali. Jiu Wuji menebak bahwa Zhao Yufei kemungkinan besar memiliki dunia kecil serta banyak gerakan tersembunyi yang kuat dan teknik rahasia yang belum dia gunakan. Suara mendesing, "Sou!" Lapisan perak mendekati kekuatan keempat raja. "Yufei!" Zhao Feng bergumam saat dia melirik Dewi Ungu. Dia bukan gadis muda saat itu. Dia sekarang telah dewasa menjadi wanita cantik yang bisa memikat seluruh negara. Zhao Yufei, Nan Gongsheng terkejut. Kembali di tanah bela diri sejati, dia melawannya, jadi dia tahu betapa menakutkannya dia. "Zhao Feng, apa yang kamu rencanakan?" Nan Gongsheng memandang Zhao Feng dengan tatapan aneh. Pertempuran 6 raja menjadi lebih intens, dan beberapa raja setengah langkah di sisi Jiu Wuji dan teman-temannya mendukung dari jauh. Siapa di sana? Kekuatan di belakang 4 raja merasakan Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendekat. Menjarah, Zhao Feng tertawa dingin saat dia dan Nan Gongsheng melewati kelompok saat berada di dalam domain spasial Nan Gongsheng. Semakin dekat item ke tulang, semakin berharga mereka. Bahkan barang dalam radius 10 mil pun langka dan berharga. Sumber daya dari tepi luar sebagian besar dikendalikan oleh kekuatan 4 raja. Cincin interspatialku. Petik 2. Hentikan, batu jatuh kegelapan bintang yang baru saja kutambang. Siapa yang berani mencuri dari istana 9 kegelapan? Kekuatan Jiu Wuji dan rekan-rekannya pecah menjadi kekacauan saat raungan dan teriakan terdengar di udara. Suara mendesing, "Sou!" Namun, seberkas cahaya perak melintas di udara, dan tidak ada yang bisa menyusul. Mereka yang berada di bawah level Raja setengah langkah bahkan tidak dapat melihatnya dengan benar. Selanjutnya, setiap kali cahaya perak turun, kekuatan spasial yang jahat akan muncul di samping kekuatan fisik seberat gunung Tai. Raja setengah langkah tidak dapat melakukan apapun terhadap penjarahan. Siapa ini? Jiu Wuji dan raja lainnya melihat ke arah dengan marah, dan mata Zhao Yufei melirik saat dia berseru, "Itu dia!" Nan Gongsheng, petik. Bab 809 Pertempuran Chaotic. Dari mana asal kedua orang ini? Mereka berani mencuri dari istana 9 kegelapan? Petik 2. Teknik luar angkasa dan kombinasi penguatan tubuh? Sungguh pasangan yang kuat? Petik 2.
Mata para ahli di sekitar tulang emas menonjol ketika mereka melihat apa yang terjadi. Sua. Lapisan cahaya perak berisi domain spasial yang terbang dengan cepat, dan itu akan mencuri beberapa harta karun dengan setiap flash. Itu sangat cepat, dan orang-orang di dalamnya sepertinya sangat berpengalaman. Siapa yang berani mencuri dari Istana 9 Kegelapan? Jiu Wuji dalam jubah pertempuran hitamnya meraung saat tatapan dinginnya berbalik. Orang bisa melihat seorang pemuda berkulit hitam dan seorang pemuda tampan dengan rambut ungu di bawah lapisan perak. Pemuda berbaju hitam adalah raja tingkat domain tipe ruang dan yang lainnya adalah ahli penguatan tubuh. Rasanya seperti menambahkan sayap pada harimau. Bahkan orang-orang dari keluarga Duanmu tercengang. Yufei, apakah Anda tahu keduanya? Orang tua berbaju hijau bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Yufei sedang menonton aksi duo pakaian hitam, rambut ungu, dan ekspresinya tidak alami. Itu hanya seorang teman. Mungkin Nan Gongseng sengaja melakukan itu untuk membantu kami. Zhao Yufei tersenyum dan mulai menyerang lagi dan memberikan lebih banyak tekanan pada Jiu Wuji dan raja lainnya daripada bertahan. Hahaha, itu bagus. Ini persis situasi yang diinginkan oleh tetua berbaju hijau, dan dia tiba-tiba meningkatkan pelanggarannya. Jiu Wuji dan rekan-rekannya langsung menghadapi serangan balik dari Zhao Yufei dan tetua berbaju hijau. Selain Jiu Wuji, semua raja lainnya terluka dengan berbagai tingkat. Cahaya perak melintas oleh kelompok dari Istana 9 Kegelapan, lalu mulai menjarah dari beberapa kekuatan lain. Pencuri mana yang berani mencuri dari keluarga Si? Salah satu dari 4 raja meraung. Keluarga Si adalah salah satu dari 8 keluarga besar. Para penonton mendecakkan lidah mereka. Duo pakaian hitam, rambut ungu ini mulai mencuri dari lebih banyak kekuatan setelah menjarah dari Istana 9 Kegelapan. Kekuatan di belakang kelompok-kelompok ini semuanya setidaknya adalah kekuatan bintang 3, dan beberapa bahkan merupakan bintang 3 puncak. Gila, Istana 9 Kegelapan, keluarga Si, keluarga Dong, Istana Grand Duke Yuan, semuanya telah dijarah oleh keduanya. Petik 2. Para ahli yang menyaksikan dikejutkan oleh tindakan keduanya. Istana 9 Kegelapan adalah puncak kekuatan super bintang 3, dan keluarga Si dan keluarga Dong adalah bagian dari 8 keluarga besar, yang bahkan lebih kuat dari kekuatan bintang 3 biasa. Istana Grand Duke Yuan adalah penguasa sebuah provinsi, yang peringkatnya lebih tinggi dari Istana Duke dari zona pulau besar Tianfeng. Setiap provinsi dari dinasti Agung Gunlord berada di tingkat yang sama dengan seluruh Laut Chang. Kekuatan bintang 3 normal tidak memiliki keberanian untuk menyerang 4 negara adidaya yang berbeda pada saat yang bersamaan. Untungnya, duo Black Lotus, Purple Hair, hanya mencuri dari mereka dan tidak membunuh siapapun. Para korban yang mereka curi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini tidak bertentangan dengan aturan dimensi ilusi ilahi. Semua elit yang masuk adalah pesaing. Tidak buruk, tidak buruk. Kekayaan Zhao Feng dan Nan Gongseng mulai meningkat karena penjarahan. Dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh, harta yang mereka peroleh melampaui semua yang mereka curi sebelumnya. Pencuri, tunggu saja sampai aku mencabik-cabikmu. Jiu Wuji dan raja lainnya sangat marah hingga mereka akan meledak. Saat ini, sumber daya paling berharga masih berada di dekat tulang emas. Harta karun yang diambil Zhao Feng dan Nan Gongseng tidak begitu berharga. Selanjutnya, keduanya bahkan tidak membunuh siapapun, mereka hanya mencuri. Jiu Wuji, jika ini terus berlanjut, kemana arah 4 kekuatan kita? Raja muda dari Istana Grand Duke Yuan bertanya dengan marah. Pisahkan harta yang penting dulu, lalu kita tangani kedua pencuri itu. Jiu Wuji juga tidak bisa menahannya. Pada saat ini, 4 kelompok di belakang mereka sedang diputar-putar oleh duo pakaian hitam, rambut ungu. Sou. Jiu Wuji dan teman-temannya tidak lagi bertarung dengan Zhao Yufei, mereka hanya menuju harta karun di sekitar tulang emas. Senjata ilahi tingkat surga, senjata suci warisan, kristal dewa, buah dan pil spiritual. Harta karun ini adalah alasan mengapa mereka melawan Zhao Yufei. Jika tidak, keempat raja pasti sudah pergi untuk membunuh duo pakaian hitam, rambut ungu. Hehe, apa menurutmu akan sesederhana itu? Zhao Yufei tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu menyala yang mengarah ke bawah. Ledakan, bam, bam, bam. Tuduhan Zhao Yufei membuat keempat raja berpencar. Tangan langit iblis,
Jiu Wuji berdiri di udara saat salah satu lengannya mulai terbakar dan mengembang menjadi tangan hitam besar raksasa. Tangan langit iblis yang sangat besar mengeluarkan kekuatan luar biasa dari Dao Iblis, dan tampaknya mengandung kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi dengan kekuatan yang mendominasi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Jiu Wuji dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru yang bisa berbenturan dengan Zhao Yufei dan melakukan pertarungan yang bagus untuk harta di sekitar tulang emas. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kulit Zhao Yufei berkilauan dengan cahaya ungu saat kekuatan Yuan sejatinya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pria dan wanita, ahli tua dan keajaiban muda, membuat raja-raja lainnya mundur. Gelombang-gelombang. Beberapa harta di sekitar tulang emas terlempar ke udara. Dapatkan hartanya. Pasukan yang hadir semuanya diserbu, dan raja setengah langkah yang sekuat raja yang sebenarnya akhirnya memasuki pertarungan. Beberapa raja yang telah menonton secara diam-diam juga menyerang. Namun, orang normal bahkan tidak dapat mendekati senjata ilahi tingkat surga, senjata suci warisan, atau kristal dewa. Meskipun pemilik tulang emas telah meninggal, tulang tersebut masih memancarkan kekuatan yang kuat. Tulang emas menembakkan beberapa cahaya keemasan tajam yang memaksa mundur beberapa raja dan banyak raja setengah langkah. Sebuah luka berdarah tertinggal di Raja Alam Dewa Void. Raja setengah langkah hampir terpotong dua oleh seberkas cahaya keemasan. Awas, tulang emas itu milik seorang ahli yang membudidayakan elemen logam. Beberapa raja setengah langkah berseru. Elemen metal mengandung serangan tajam. Dalam hal kerusakan target tunggal, metal melebihi kekuatan api dan petir. Kesempatan bagus. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang. Pada saat ini, kekacauan telah pecah, dan banyak harta karun di dekat tulang emas telah diluncurkan ke udara. Segala macam serangan menyebabkan debu bertiup dan orang-orang berterbangan. Lapisan cahaya perak dengan cepat terbang menuju tulang emas. Peng, ledakan. Bahkan domain spasial Nan Gongsheng didorong kembali oleh gelombang kejut dari beberapa bentrokan dan serangan. Duo itu menuju ke pusat kekacauan di mana kekuatan semua serangan sangat hebat, dan gelombang kejut pertarungan Zhao Yufei dan Jiu Wuji akan mencapai mereka. Dari situasi saat ini, sepertinya Zhao Yufei masih menekan Jiu Wuji dan teman-temannya sendirian. Dalam hal berapa banyak harta yang telah mereka kumpulkan, Zhao Yufei memiliki lebih dari Jiu Wuji dan gabungan ketiga raja lainnya. Kristal dewa di bawah standar? Nan Gongsheng berubah menjadi seberkas cahaya perak dan berhasil mengambil beberapa kristal dewa di bawah standar. Jauh lebih mudah baginya dibandingkan dengan orang lain karena domain spasialnya berisi kristal dewa jahat, yang dapat menekan kristal dewa di bawah standar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berpisah untuk saat ini. Targetnya bukanlah kristal dewa di bawah standar, dia menginginkan tulang emas itu sendiri. Tulang emas ini mengandung esensi murni dan intent of metal. Pemiliknya mungkin adalah ras non-manusia yang berspesialisasi dalam metal. Saya harus mengembangkan Metal of Wind Lightning pada akhirnya, pikir Zhao Feng. Armor perang kekaisaran es. Dia mengedarkan garis keturunan air es, dan lapisan cairan biru mengalir di seluruh tubuhnya saat baju besi air biru es muncul di sekitar tubuhnya. Dengan tombak kekaisaran es yang diubah bertindak sebagai baju zirah, pertahanan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Menambah fakta bahwa dia memiliki tubuh petir suci kun emas dan kekuatan fisiknya yang kuat, dia dapat memblokir serangan bahkan dari raja. Riak air dan kilat melonjak di permukaan armor perang kekaisaran es, sekarang bisa melakukan serangan balik hanya dengan melakukan kontak dengan musuh. Zhao Yufei merasakan aura yang akrab dan melirik armor perang kekaisaran es Zhao Feng dan Water of Wind Lightning-nya. Namun, pemuda berambut ungu ini bukanlah orang itu. Mereka hanya memiliki garis keturunan dan teknik yang serupa. Buka. Setelah pertahanannya meningkat secara dramatis, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya, dan tinjunya terbakar dengan api merah terang yang mendorong kembali semua gelombang kejut dan serangan di dekatnya. Bahkan beberapa raja mundur sejenak. Dalam prosesnya, dia mengambil 2 atau 3 kristal dewa di bawah standar di jalan. Dia akhirnya mendekati tulang emas, yang memberikan tekanan kuat dan bahkan bisa melakukan serangan balik. Mengambil, rantai emas kelas bumi muncul di tangan Zhao Feng, yang dia lemparkan di sekitar tulang emas. Ding, ding. Zhao Feng dan semua orang di dekatnya diserang oleh tulang emas. Semuanya, hati-hati. Raja setengah langkah di dekatnya dan Raja Alam Dewa Kekosongan mencoba menghindar.
Namun, Zhao Feng tampaknya memiliki kemampuan untuk meramalkan serangan tersebut, dan dia menghindari sebagian besar serangan balik yang berisi kekuatan metal. Tulang-tulang metal ini hanya mengandalkan sisa-sisa inten yang terkandung di dalamnya untuk berinteraksi dengan metal Yuan Qi dari dunia luar. Mata spiritual dewa melihat proses inti. Jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan tekanan tulang emas tidak dapat menekannya. Rantai emas Zhao Feng retak, dan tulangnya terseret ke dalam cincin logam kuno miliknya. Di saat-saat terakhir, kucing pencuri kecil itu menggunakan teknik pembunuhan dan dengan paksa menarik tulang emasnya. Pencuri itu mengambil tulang emasnya. Kings and Kings yang setengah langkah tercengang saat mereka merasakan tekanan tiba-tiba berkurang. Bahkan Void God Realm Kings tidak akan mudah mengambil tulang emasnya. Jangan biarkan mereka berdua lolos, salah satu dari 4 raja meraung. Zhao Feng dan Nan Gongseng sama-sama mendapatkan banyak barang. Yang pertama telah mendapatkan tulang emas dan beberapa item di dekatnya, sementara Nan Gongseng telah mengambil paling banyak kristal dewa, sekitar setengah dari semua yang ada. Bab 810 Pengejaran. Di tengah kekacauan itu, Zhao Feng dan Nan Gongseng bisa mendapatkan untung yang membuat mata semua orang menjadi merah. Pada saat ini, pertarungan untuk harta karun di sekitar tulang emas akan segera berakhir. Pencuri itu mengambil tulang emasnya. Jangan biarkan mereka berdua lolos. Beberapa raja setengah langkah dan raja alam dewa kekosongan mengubah target mereka menjadi Zhao Feng dan Nan Gongseng. Ini bukan hanya karena jumlah kekayaan yang mereka miliki, itu juga karena cara mereka mencuri dari semua orang sebelumnya. Itu adalah pelepasan semua amarah dan amarah mereka. Beberapa tokoh tingkat raja perlahan-lahan mendekati Zhao Feng dan Nan Gongseng, membentuk setengah lingkaran. Salah satu dari 4 raja menyerang Zhao Feng. Zhao Feng hanya berada di alam inti asal, tetapi dia telah memperoleh tulang emas dan beberapa item di dekatnya. Jika ini bukan waktunya untuk menyerangnya, lalu kapan? Sepasang sayap petir air yang tampak hidup tiba-tiba terbentang di belakang Zhao Feng. Teknik terbang sayap petir. Riak petir air tertinggal saat Zhao Feng terbang ke udara dan bertemu dengan seberkas cahaya perak. Ledakan, bam, bam. Raja alam Dewa Void dan beberapa raja setengah langkah melewatkan serangan mereka. Bocah itu juga mengkhususkan diri dalam teknik melarikan diri tipe luar angkasa, dan dia bahkan memiliki tipe sayap petir yang langka. Para elit yang terlewat tercengang. Siapa yang mengira bahwa Small Origin Core Realm dapat memahami keterampilan yang begitu mendalam? Reaksi, kecepatan, dan instingnya semuanya tingkat atas. Pergilah. Zhao Feng dan Nan Gongseng ditutupi lapisan perak saat mereka melaju menuju tepi kota yang hancur. Teknik terbang sayap petir. Mata Zhao Yufei bersinar dengan kecurigaan dan keterkejutan saat dia melihat sayap petir air yang memudar di belakang punggung Zhao Feng. Dengan teknik domain spasial Nan Gongseng, jumlah ahli yang bisa mengejarnya dapat dihitung dengan satu tangan, dan orang terkuat, Jiu Wuji, dihentikan oleh Zhao Yufei. Setelah semua penjarahan dan pencurian, Zhao Feng dan Nan Gongseng menjadi kaya. Kayu penyembuh jiwa, air ibu esensi, kayu Wujiangchang, kristal dewa di bawah standar. Dengan sumber daya ini, kultivasi saya harus dapat menerobos. Zhao Feng sangat gembira. Menggali dan mencari sumber daya secara manual akan sulit jika hanya ada 2. Merampok dan mencuri jauh lebih cepat. Namun, jika ada manfaatnya, ada juga kerugiannya, mudah untuk menyinggung perasaan orang dengan mencuri. Bocah, jangan bergerak. Sekelompok orang berdiri di tepi reruntuhan kota. Pemimpinnya adalah seorang raja muda berjubah hitam yang matanya seperti bintang dingin. Di sebelahnya ada beberapa raja setengah langkah dan alam inti asal besar, termasuk seorang gadis cantik dengan rambut biru yang sepertinya keluar dari lukisan. Itu keluarga Jiang. Jenius nomor 1 dari keluarga Jiang, Jiang Chen, dan kecantikan nomor 1 dari keluarga Jiang, Jiang Feixue. Pasukan terdekat segera mengenali kelompok itu. Saudara Jiang Chen, itu bajingan yang mencuri esensi ibu air saya. Gadis dengan rambut biru itu menggigit bibirnya dan mengunci alisnya saat dia melihat pemuda berambut ungu dengan amarah. Dia adalah kecantikan nomor 1 dari keluarga Jiang, Jiang Feixue. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongseng menegang. Mereka akan segera dikepung. Meskipun kekuatan tempur mereka hebat, itu tidak cukup untuk melawan begitu banyak raja. Mata spiritual Dewa Zhao Feng juga merasakan kekuatan keluarga Chao dan keluarga Ji bersembunyi di dekatnya. Chao Yun, dia sepertinya telah menemukan lokasi kita. Mata Jilan berkilauan dengan warna ungu tua.
tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan kewaspadaan. Luka yang ditinggalkan oleh serangan balik Zhao Feng telah menciptakan kesan yang dalam di hatinya. Jangan lakukan apapun, Jiang Chen itu adalah raja tingkat domain dengan kekuatan pertempuran yang kuat, kata Cao Yun dengan nada rendah. Pada saat ini, cahaya perak yang ditutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng diblokir. Kamu tidak kemana-mana. Tombak perak es muncul di tangan Jiang Chen saat dia menciptakan riak es hitam samar. Kemana-mana cahaya hitam samar pergi berubah menjadi abu hitam, yang kemudian membeku. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak hitam redup menembus domain spasial Nan Gongsheng, dan lapisan es hitam samar mulai terbentuk di luar domain spasial. Meskipun itu bukan ancaman, inten yang dingin memperlambat keduanya. Pada saat yang sama, 5 atau 6 raja setengah langkah dari keluarga Jiang menyerang, termasuk Jiang Feixue berambut biru yang cantik. Raja setengah langkah ini berada di level raja atau tidak terlalu jauh darinya. Nan Gongsheng dipaksa untuk mengedarkan kekuatan luar biasa dan menggunakan teknik rahasia spasial untuk mengarahkan atau menyerap serangan mereka. Bam! Ledakan! 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 Nan Gongsheng dan Jiang Chen bentrok di udara, dan domain spasial mereka juga hancur bersama, mendorong banyak orang mundur. Jiang Chen didorong mundur puluhan meter oleh riak cahaya ungu perak yang aneh dan jahat, dan darahnya mulai mendidih. Jika Nan Gongsheng tidak mendapatkan kristal dewa jahat, peluang dia menang hanya akan menjadi 50-50. Hati Zhao Feng sejelas cermin. Kristal dewa jahat telah menjadi pusat domain spasial Nan Gongsheng. Bam! 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 Namun, pada saat yang sama, ahli lain dari keluarga Jiang meningkatkan pelanggaran mereka dan mencoba menghentikan Nan Gongsheng dan Zhao Feng melarikan diri. Jika mereka bisa menahan mereka untuk beberapa napas, pengejar lain akan bisa menyusul. Beraninya kamu pencuri-mencuri dari keluarga kekaisaran? Aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di tembok kota yang hancur. Sebuah suara dingin terdengar dari sisi lain reruntuhan. Sou! 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 Kekuatan dari Kekaisaran Gan Agung terbang. Pemimpinnya adalah Pangeran ke-13 dan tetua yang keriput. Di belakang mereka ada beberapa raja setengah langkah. Hahaha, Brats, mari kita lihat kemana kamu bisa lari setelah membuat kami semua marah. Petik 2. Raja dari Istana Grand Duke Yuan, keluarga Xi, keluarga Dong, dan sekelompok raja setengah langkah mendekat dari arah yang berbeda. Pada saat ini, apakah keluarga Jiang dapat menahan Zhao Feng dan Nan Gongsheng hanya untuk beberapa napas adalah sangat penting. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak orang mendekat, ekspresi Nan Gongsheng menjadi serius. Kekuatan Jiang Chen hampir setara dengan miliknya, dan ada beberapa ahli yang kekuatan tempurnya setingkat raja. Mereka tidak bertujuan untuk mengalahkan Nan Gongsheng, mereka hanya ingin mengulur waktu. Habisi dia dulu, Zhao Feng tegas saat pandangannya tertuju pada Jiang Chen. Dalam situasi normal, Nan Gongsheng akan membutuhkan 10 hingga 20 langkah untuk mengalahkan Jiang Chen, tapi saat ini, ada ahli lain juga. Pergilah. Nan Gongsheng tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melintas ke arah Jiang Chen. Teknik terbang sayap petir. Pada saat yang sama, sepasang sayap beriak yang terbuat dari air, angin, dan petir terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan gelombang kekuatan fisik seberat gunung Tai menghantam Jiang Chen. Tidak baik, tubuh Jiang Chen menjadi berat menghadapi tekanan dari Nan Gongsheng dan Zhao Feng. Istirahat. Api merah darah bersiul di sekitar Zhao Feng saat dia mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan meninju Jiang Chen. Hu gelombang weng gelombang. Pada saat yang sama, sayap di belakang punggung Zhao Feng dengan cepat mengepak, dan pukulannya memanggil pusaran air petir angin. Tebasan spasial mistik, Nan Gongsheng mengirimkan beberapa cahaya perak tajam dari telapak tangannya di samping cahaya berwarna ungu dan darah yang jahat. Sua, wah. Jiang Chen memuntahkan seteguk darah saat luka muncul di tubuhnya. Orang bisa melihat tulang di dalamnya, dan luka itu memanjang dari bahu ke perutnya. Wajah Jiang Chen langsung menjadi putih, dan dia jatuh dari langit. Bukannya dia jauh lebih lemah dari Zhao Feng dan Nan Gongsheng, hanya saja kekuatan gabungan mereka sempurna. Mereka berdua mengkhususkan diri dalam kecepatan dan serangan secepat kilat. Teknik spasial Nan Gongsheng sangat merepotkan, dan domain spasialnya sangat membatasi musuh. Tubuh petir suci kun emas Zhao Feng memberinya kekuatan fisik yang kuat yang dapat menekan tubuh dan darah lawan.
Selain itu, garis keturunan Blood Demon Sun yang bermutasi memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat. Ketika digunakan bersama dengan tubuh petir suci dan sayap angin dan petir, dia bisa mengancam raja bahkan di alam inti asal kecil. Ada satu hal penting lagi, niat Zhao Feng telah mencapai tingkat tinggi, jadi dia bisa dengan mudah menangkap kekurangan Jiang Chen. Armor biru es muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan beriak air dan petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan balik dari semua raja setengah langkah di dekatnya dan Jiang Chen tidak dapat mengancam Zhao Feng. Setelah memilih Water of Wind Lightning sebagai elemen pertama, Secret Lightning bodinya sangat tangguh terhadap serangan elemen air dan es. Mundur, Zhao Feng memasuki domain spasial Nan Gongseng, dan mereka ditutupi oleh lapisan cahaya perak yang menerima semua serangan secara langsung saat melewati keluarga Jiang. Saudara Chen, Jiang Feixue, kecantikan nomor 1 dari keluarga Jiang, dengan cepat pergi membantu Jiang Chen. Keduanya tidak normal. Jiang Chen masih ketakutan dengan apa yang terjadi. Wilayah pemuda berbaju hitam itu mengandung kekuatan yang sangat jahat, dan perasaan pemuda berambut ungu itu membuatku merasa seolah-olah sedang menghadapi maksud kaisar dari seseorang dari generasi yang lebih tua. Suara mendesing. Mereka dari keluarga Jiang hanya bisa menyaksikan lapisan perak terbang di atas mereka. Selain Jiang Chen, yang merupakan raja tingkat domain, tidak ada orang lain yang mampu mengancam mereka secara kritis. Tepat pada saat ini, semua orang dari istana Grand Duke Yuan, keluarga Chao, keluarga Ji, dan semua kekuatan lainnya tiba satu demi satu. Mereka hanya berjarak 1 atau 2 napas dari Zhao Feng dan Nan Gongseng sepenuhnya. Jilan, jika kita menyerang sekarang, kita mungkin bisa menghentikan kedua pencuri itu. Nafas Chao Yun bertambah cepat. Zhao Feng dan Nan Gongseng bekerja sama dan melukai Jiang Chen dengan parah menyetrumnya dan Jilan. Jilan yang berambut ungu ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membuat Zhao Feng dan Nan Gongseng tetap tinggal, Zhao Feng telah meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Naluri memberitahunya bahwa mata kiri pemuda itu adalah mimpi buruk yang tidak mudah tersinggung. Saat lapisan cahaya perak semakin dekat, peng, 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 detak jantung Chao Yun dan Jilan bertambah cepat. Pada saat ini, senyum jahat terbentuk di wajah pemuda berambut ungu saat dia melihat ke atas, dan mata kirinya berubah menjadi dunia ilusi ungu seperti jurang yang kabur. Hati Chao Yun dan Jilan bergetar. Senyuman pemuda itu misterius, dan jurang ungu itu seperti mimpi buruk yang meluas dan seakan melahap dunia. Suara mendesing. Hanya setelah lapisan cahaya perak menghilang, keduanya bertindak seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi buruk. Punggung mereka bersimbah keringat dingin, dan mereka terkejut.